Shalom untuk semuanya, Jemaat GB Bojong Kamal. Apakah sehat-sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya yakin semuanya Jemaat Bojong Kamal dilindungi oleh Tuhan. Dulu, sekarang, dan juga Tuhan akan tetap melindungi kami semua. Saya ajak untuk semuanya jadi satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas perlindungan-Mu. Selamat tidak ketemu sama dengan yang lain di gedung gereja. Karena pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Tapi Engkau tetap melindungi kami. Sehingga boleh ketemu di dalam ibadah. Walaupun melalui online. Biar tuntunan Roh Kudus-Nya tetap bekerja di hati kami. Ketika mendengar firman-Mu. Sehingga firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tidak akan jadi sia-sia. Tetapi menjadi kuasa atau kekuatan di dalam diri kami. Sebagai orang percaya kepadamu ya Tuhan. Tuntunan Roh Kudus-Nya bekerja di hati kami setiap jemaat. Biar mereka mengerti dan menangkap sesuatu. Sehingga minggu yang akan datang pun tetap firman yang kami sudah dengar. Menjadi kekuatan, menolong dan melindungi kami semua. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau tuntun baik yang menyampaikan maupun pendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saya ajak semua jemaat membuka Alkitab masing-masing di rumah. Yaitu Yakobus pasal ke-4 ayat ke-14. Semua jemaat yang berada di rumah masing-masing. Yang di dalam ibadah lewat online ini. Saya ajak untuk membuka Alkitab kita masing-masing. Yang ambil dari Yakobus pasal 4 ayat ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Dengan firman ini pasti kita mengira sesuatu atau menemukan sesuatu pertanyaan yang selalu muncul di dalam pikiran kita. Yaitu hidup manusia apa artinya? Dan pertanyaan itu yang selalu muncul di dalam pikiran kita terjawab oleh firman juga. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 ini. Yaitu seperti uap yang sebentar saja. Berarti kehidupan manusia di bumi ini sebentar saja. Dan kelihatan ya lalu lenyap seperti uap. Uap tidak akan lama. Tapi sebentar kelihatan nanti lenyap. Tidak bisa dilihat lagi. Demikian juga kehidupan manusia. Artinya seperti uap yang sebentar kelihatan nanti lenyap. Itulah jawaban daripada firman ya. Terhadap kehidupan yang kita jalankan selama hidup di bumi ini. Maka sesuai dengan dasarnya firman ini, saya kasih judul untuk pagi hari ini. Untuk juga selama jemaat GB Bojong Kamal ini. Judulnya yaitu, adakah hari esok bagimu? Itu pertanyaan yang kita harus pikirkan dan harus kita mencari jawabannya. Adakah hari esok bagimu? Saya mencoba 3 jenis mengenai arti hari esok. Yang pertama adalah hari esok, ketiga habis hari ini. Setiap hari dikasih 24 jam. Setelah lewat 24 jam, pasti ketemu lagi hari esoknya. Dan ketemu lagi hari esoknya lagi. Jadi satu artinya hari esok adalah setelah hari ini selama 24 jam. Kemudian didatangi dengan hari esok. Yang kedua adalah pengharapan. Yang selalu kita pegang selama hidup di bumi ini. Yaitu tujuan dalam kehidupan kita juga boleh dikatakan, yaitu hari esok. Yang ketiga artinya adalah dunia yang selanjutnya. Setelah kami habiskan kehidupan di bumi ini, seperti uap yang sebentar kelihatan dan baru lenyap. Saya hari ini lebih jelaskan mengenai arti yang ketiga, yaitu dunia yang berikut. Setelah habis kehidupan dunia ini seperti uap, sebentar kelihatan, dan kemudian lenyap. Dengannya cara kesimpulan barang siapa yang mempunyai Yesus, dia mempunyai hari esok. Dengan kata lain, barang siapa yang tidak memiliki atau mempunyai Yesus, dia tidak punya hari esok juga. Karena hari esok adalah dimiliki oleh Yesus Kristus. Kalau tidak salah ada juga perkataan di dalam pujian. Sebab dia hidup, ada hari esoknya. Dia pegang hari esoknya. Jadi hari esok adalah dimiliki oleh Yesus Kristus. Sehingga secara kesimpulan saya sampaikan kepada seluruh jemaat
kebe bojong kamar bahwa barang siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki hari esoknya. Tetapi barang siapa yang tidak memiliki Yesus, mereka tidak punya hari esoknya. Maka siapa yang rindu memiliki hari esok setelah habis kehidupan di dunia ini, seperti uap, sebentar kelihatan lalu dinyenyap. Harus pegang Yesus Kristus yang memiliki hari esoknya. Orang yang memiliki hari esoknya pasti mempentingkan juga hari ini. Karena tidak ada hari esok tanpa hari ini. Sehingga orang yang memiliki hari esok, dengan kata lain, orang yang memiliki Yesus, dengan kata lain juga, orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang pegang hari esoknya, pasti mempentingkan hari ini juga. Sehingga begitu setia dan rajin untuk pergunakan waktu untuk waktu hari ini. Supaya didatangi hari esok penuh dengan pengharapan. Orang dunia pun kalau punya pengharapan atau tujuan dalam kehidupan, atau juga dengan kata lain target di dalam kehidupan, pasti mereka tidak akan boroskan waktu hari ini. Tetapi mereka pergunakan dengan baik hari ini supaya didatangi dengan hari esok penuh dengan pengharapan. Orang yang tidak memiliki hari esok pasti menghabiskan berusaha semaksimal mungkin pergunakan waktu dengannya keinginan sendiri. Karena mereka tidak punya hari esok. Sehingga seolah-olah setelah habis hari ini, sepertinya mereka tidak ada lagi dunia ini. Sehingga mereka begitu penting sekali minum dan makan dan happy dan sebagainya. Seperti orang-orang hidup pada masa Nuh. Sebelum terjadi banjir. Sebelum Batra dinubuatkan oleh Nuh. Begitu Nuh ceritakan kepada orang-orangnya masa pada zaman Nuh itu. Supaya mereka mempersiapkan diri untuk masuk di dalam Batra. Tapi mereka tidak memiliki hari esok. Sehingga mereka tidak mengerti apa yang dikerjakan oleh Nuh itu. Sehingga mereka begitu pergunakan waktu hari itu juga. Minum, makan, dan happy. Mereka begitu habiskan waktu dengan hal-hal yang tersebut itu. Orang-orang tersebut itu dikatakan di dalam firman-Nya begitu jelaskan. Yaitu Amsal pasal 24 ayat 30 sampai 33. Aku melalui ladang seorang pemalas dan kebun anggur orang yang tidak berakal budi. Dihala semua itu ditumbuhi. Tanahnya tertutup dengan jeruju dan temboknya sudah roboh. Aku memandangnya, aku memperhatikannya, aku melihatnya dan menarik suatu pelajaran. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbalik. Orang yang tidak punya hari esok, apa yang mereka kerjakan? Itulah sebentar lagi tidur, sebentar lagi antuk, sebentar lagi lipat tangan untuk berbalik. Itu ciri-ciri orang tidak memiliki hari esoknya. Seandainya orang percaya yang memiliki hari esoknya karena gara-gara Yesus Kristus, tapi mereka juga pergunakan waktu seperti orang yang tidak mempunyai hari esok. Sayang sekali, tidak bisa dipisahkan di antara orang percaya dan orang tidak percaya. Kalau di antara orang percaya, hidup seperti begini di dalam pasal Amsal pasal 24 ayat 30 sampai 33. Ini kita harus pikirkan. Tidur, antuk, lipat tangan untuk berbalik. Ini ciri-ciri orang pemalas. Dengan kata lain, ini ciri-ciri orang yang tidak memiliki hari esoknya. Tetapi Tuhan berbicara begitu kepada kita semua orang percaya. Dengan kata lain, orang yang memiliki hari esoknya. Bagaimana hidupnya? Harus penuh gunakan waktu dengan baik. Kolose pasal 4 ayat ke-5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Di sini tolong perhatian bagian B. Pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada. Itu harus dilakukan oleh orang percaya kepada Yesus. Dengan kata lain, orang yang memiliki Yesus. Dengan kata lain juga, itu orang yang memiliki esoknya. Pergunakan waktu yang baik. Sehingga didatangi dengan hari esok, penuh dengan berkat, penuh dengan pengharapan, dan sebagainya. Sehingga iman kita semakin bertumbuh. Karena pergunakan dengan baik. Pasti menghasilkan sesuatu. Daripada orang sebentar tidur, sebentar antuk, sebentar lipat tangan untuk berbalik.
dan sebagainya. Sebagai contoh, kita selalu fokus kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan bagi kita semua. Dia betul-betul mempersiapkan hari untuk besok. Yesus begitu tinggal di dunia ini selama 33 tahun lamanya. Yesus tidak pernah malas, lipat tangan untuk berbaling, antuk, dan tidur lagi, dan sebagainya. Dia nggak ada tempat yang dia harus tidur dengan nyenyak. Habis pelayanan untuk memberitakan Injil tentang kerajaan surga kepada begitu banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti dia. Dan sudah capek, suruh murid-muridnya cari makanan. Kemudian dia duduk di samping sumur. Ada seorang perempuan datang. Pada saat itu kita contoh, walaupun dia capek memberita tentang kerajaan surga, memberita tentang air hidup bagi perempuan itu yang memiliki suami 6, tapi tidak bersama lagi sama dengan wanita ini. Begitu capek, tapi Yesus sendiri pergunakan waktu yang bagi dia semaksimal mungkin dengan tujuan tugas memberitakan Injil bagi orang-orang tinggal di bumi ini, supaya orang-orang yang percaya kepadanya memiliki hari esok. Sehingga ketika meninggal dunia ini, ada hari esok bersama dengan Yesus di surga. Sedangkan orang yang tidak percaya kepadanya tidak punya hari esok, sehingga mereka habiskan kehidupan di bumi ini, mereka langsung di neraka dan sebagainya. Itu kita harus pikirkan. Makanya saya begitu harap untuk seluruh jemaat GBI Bojong Kamar harus memiliki hari esok. Harus betul-betul sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai juru selamat yang memiliki hari esoknya. Bagi Yesus hari ini adalah mati di kayu salib. Ketika Yesus mati di kayu salib pun, dia punya hari esok, yaitu hari yang ketiga, dia dibangkit oleh Roh Kudus di antara orang mati. Begitu full pergunakan waktu dengan baik, dengan tujuannya kedatangan Yesus pertama kali di bumi ini, supaya menjadi juru selamat bagi orang yang percaya. Hari esoknya, yaitu bagi Yesus adalah kebangkitan yang dia sendiri alami. Makanya barang siapa yang memiliki hari esok, pasti akan mengalami kebangkitannya. Karena kebangkitan yang pertama adalah bagi orang yang memiliki hari esoknya. Hidup kita pasti binasa karena dosa. Upah dosa adalah maut. Sehingga tidak memiliki atau tidak bisa memiliki hari esoknya. Tetapi kedatangan Yesus yang pertama kali menjadi juru selamat bagi kita semua. Sehingga barang siapa, termasuk kita semua yang percaya kepadanya, diberikan hari esok. Sehingga kita pegang hari esoknya. Seperti tunas liar telah dipatahkan dan telah dicangkokkan pada pohon zaitun yang penuh dengan kentah. Sehingga pohon zaitun yang menghasilkan sesuatu, itulah hasil bagi kita semua sebagai tunas liar yang telah dicangkokkan pada pohon zaitun. Nomor pasal 11 ayatnya ke-17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Kita dianggap tunas liar, tetapi telah dicangkokkan pada pohon zaitun, sehingga turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Apa yang pohon zaitun yang dapat dari akarnya, kita juga ikut. Siapapun pada Yesus Kristus dicangkokkan kehidupannya, pasti menghasilkan hidup yang kekal. Karena Yesus adalah kebenaran dan hidup dan jalan. Sehingga siapapun yang mendapat Yesus memiliki hari esok, siapa yang memiliki hari esok, pasti memiliki hidup yang kekal. Makanya itulah perbedaan di antara orang dunia yang tidak memiliki hari esok dan juga orang yang percaya kepadanya. Orang yang memiliki hari esok pasti diberikan makanan juga daripada Allah sendiri. Karena telah dicangkokkan pada pohon zaitun. Saya turut mendapat bagian dalam akarnya dari pohon zaitun. Apa yang dimiliki oleh Yesus, kita akan mendapatnya. Jadi makanan rohani, makanan jasmani pun Tuhan yang sediakan bagi kita semua dalam kehidupan selamat hidup di bumi ini. Yohanes pasal ke-6 ayat 51. Di sini sudah tertulis dengan jelasnya bahwa akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu, ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia.
begitu jelaskan. Yesus adalah roti hidup yang datang daripada surga. Sehingga siapa yang percaya kepadanya pasti makan roti hidup. Bukannya buatan daripada manusia. Tetapi ini adalah betul-betul dari Allah sendiri. Sehingga Yesus lelah menjadi roti hidup bagi orang percaya. Sehingga mendapat hidup yang kekal. Sedangkan orang dunia tidak memiliki Yesus, sehingga tidak memiliki hari esok, tidak seperti itu. Mereka hidup hanya hari ini saja. Hari esok bagi mereka tidak ada. Sehingga habis dunia ini, mereka juga akan dihabis. Mereka akan binasa. Ketiga, penyelesaian dunia ini, dengan kata lain, penyelesaian dunia ini membawa penyelesaian kehidupan manusia yang tinggal di bumi ini, yang tidak memiliki Yesus, sehingga tidak memiliki hari esoknya. Akhirnya mereka menangis. Kalau dunia sudah di kiamat, diselesaikan, ditutup dengannya kedatangan Yesus kedua kali. Pasti mereka sedih dan menangis. Karena mereka tidak menghasilkan sesuatu yang daripada dunia ini sebagai pengharapan bagi mereka. Karena mereka tidak memiliki hari esoknya. Nah, ini sudah dituliskan. Nanti apa yang terjadi bagi orang yang tidak memiliki hari esoknya. Wahyu pasal 18 ayat 11. Dengan pedang-pedang di bumi menangis dan berkabung karena dia. Sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka. Dan mereka menghampurkan debu ke atas kepala mereka dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka kota besar yang olehnya semua orang yang mempunyainya kapal di laut telah menjadi kaya oleh barangnya yang mahal. Sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Celaka. Sekali lagi celaka kota besar. Celakanya dalam 1 jam menjadi binasa. Tidak banyak waktu butuh untuk membinasakan dunia ini. Tetapi 1 jam saja bisa dengan kuasa Tuhan. Sehingga orang-orang yang tidak memiliki hari esok, pasti mereka menangis, mereka meratap. Karena harapan bagi mereka dunia ini, kota besar, sudah dibinasa. Manusia tidak bisa hidup hanya dengan roti. Seharusnya manusia sebagai ciptaan Tuhan, hidup dengan roti dan juga firman yang berasal daripada mulut Allah. Sehingga memiliki hidup yang kekal. Orang yang tidak memiliki hari esok dikatakan orang dunia yang tidak memiliki hari esok. Seperti Wahyu pasal 18 ayat 11 dan 18 telah dikatakan. Mereka menangis, meratap dengan keluhan, dengan seru, celaka, celaka, kota besar dan sebagainya. Karena dalam 1 jam sudah binasa. Sekarang pada zaman ini, semua jemaat GB Bojong Komal menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Khususnya di tanah Indonesia saja. Berapa kali terjadi tsunami yang besar. Dan berapa kali kita menyaksikan dan mendengar sering terjadi gempa bumi. Gempa bumi bukan hanya sekarang secara khususnya negara mana. Tetapi sekarang gempa bumi ini secara seluruh. Gempa bumi terjadi, tsunami terjadi, kelaparan terjadi. Segala sesuatu bencana malapetaka terjadi bagi orang yang tinggal di bumi ini. Tapi khususnya orang tidak memiliki hari esok, mereka putus asa. Karena tidak bisa mereka menemukan jalan keluarnya. Begitu aja bisa dibinasakan. Cobalah 1 jam terjadi tsunami. Habis tanahnya. Gempa bumi misalnya selama 1 jam terjadi gempa bumi. Tidak ada satu pun bisa juga tinggal di tanah tersebut itu yang sedang digempa bumikan. Lukas pasal 21 ayat 11. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar. Kita kan sudah sedang alami kan pandemi COVID-19 ini. Dan kelaparan. Karena akibat daripada pandemi COVID-19 ini, banyak yang kehilangan pekerjaannya. Pasti mereka mengalami kelaparan. Nah, ini dituliskan di dalam firman ini. 2000 tahun yang lalu. Apa yang akan terjadi sekarang? Sudah tahu. Sehingga diilhamkan oleh Roh Kudus, mereka menulisnya. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Yang sedang terjadi kan. Dan ayat ke-25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan. Dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung. Karena apa? Menghadapi deru dan gelora laut. Ini dikatakan tsunami.
Firman tidak pernah bohong, tidak pernah salah. Firman ini sudah digenapi, sedang digenapi, pasti akan digenapi sampai bagian Wahyu. Sehingga orang yang memiliki hari esok pasti percaya. Sehingga mempersiapkan diri. Supaya menghadap hari esok yang penuh dengan pengharapan. Yaitu bersama dengan Yesus masuk ke surga. Tapi sayang sekali di antara orang gereja pun tidak memiliki pengetahuan akan firman ini. Sehingga mereka tidak mempersiapkan diri hari ini. Sehingga menjadi pemalas. Mau tidur sebentar lagi. Antuk sebentar lagi. Lipat tangan untuk berbaling sebentar lagi. Nah ini ciri-ciri orang yang malas secara rohani. Bukan hanya secara jasmani. Tapi secara juga rohani. Kalau orang begini pasti tidak akan bertambah hari esok. Walaupun datang ke gereja. KTP orang Kristen. Kita perhatikan. Firman begitu jelaskan. Sekarang gempa bumi dimanapun terjadi. Tanda-tanda ya dari matahari. Bintang dan bulan dan sebagainya. Dan juga penyakit sampar juga sedang terjadi. Deru dan gelora laut. Dikatakan tsunami sering sekarang terjadi. Kita harus waspada atasnya iman kita miliki. Supaya iman yang kita miliki harus mempunyai hari esoknya. Siapa yang makan roti saja itu orang yang tidak memiliki hari esok. Siapa yang makan bukan hanya roti tetapi juga firman daripada mulut Allah. Itulah orang yang memiliki hari esok. Orang yang tidak memiliki hari esok, orang dunia itu tidak mengerti tentang hari esok. Sehingga pemikirkan mereka, otak mereka diisi dengan pengetahuan daripada dunia ini. Makanya ketika mereka ceritakan tentang pengetahuan dunia ini, mereka begitu pintar bicara. Karena mereka hanya diisi dalam kehidupannya dengan pengetahuan dunia. Karena mereka tidak mengetahui tentang hari esoknya. Tetapi ketika mereka pengetahuan yang mereka miliki, ketika orang yang tersebut itu meninggal dunia, pasti pengetahuan yang mereka miliki pun dikuburkan bersama dengan orang yang sudah meninggal dunia ini. Sehingga pengetahuan yang dia miliki sudah dikuburkan sama dengan jenazah orang meninggal itu. Tapi orang yang percaya kepadanya pasti mempunyai pengetahuan tentang hari esok, yaitu tentang kerajaan surga. Sehingga mereka juga tetap meninggal, jenazahnya dikuburkan, tetapi pengetahuan akan Tuhan tidak akan dikuburkan, tapi membawa mereka untuk masuk ke kerajaan surga melalui kebangkitannya. Contoh, pengetahuan dunia yang sekarang selalu luar biasa hebat, yang sangat-sangat menarik. Bisa juga masukin atau pegang atau masukin di dalam satu alat yang kecil, yaitu dibilang HP. HP begitu luar biasa. Orang-orang pintar mengenai bagaimana mempergunakan HP ini luar biasa. Saya kira bisa juga sekolah yang selalu didatangi oleh murid-muridnya, pelajar-pelajar, bisa juga ditutup. Karena bisa juga pakai online, mendapat pengetahuan akan dunia ini. Seandainya tidak sekolah pun kalau pakai HP bisa belajar. Lebih banyak bisa juga daripada yang disampaikan oleh guru-guru di sekolah. Tapi ketiga HP yang tersebut itu, kalau rusak yang betul tidak bisa diperbaiki. Pasti harus dibuangkan, tidak ada harga untuk jual kembali. Dan juga segala sesuatu pengetahuan, ilmu-ilmu yang tidak dalam HP ini tidak bisa digunakan lagi. Karena HP tidak memiliki iman. HP tidak memiliki hari esoknya. Makanya perhatian semua KBP Kamal. Jangan sampai terlalu kasih HP kepada anak-anak. Jadi tidak bisa dikontrolkan. Akhirnya anak-anak menjadi kecanduan main HP. Sehingga kalau HP-nya diambil oleh orang tua, mereka gentar-gentar tangannya tidak bisa diam. Seperti main game dan sebagainya. Betapa rusaknya mental. Betapa susahin pikiran anak-anak. Apakah orang tua kasih Alkitab yang bagus, dibeli, kemudian dikasih kepada anak-anaknya untuk dibaca? Daripada ganti-ganti HP yang baru, karena cengeng daripada anak-anaknya. Supaya tidak mau dengar suara cengeng daripada anak, mudah diganti dengan HP yang baru. Tapi nggak pernah kasih Alkitab yang baru bagus bagi anaknya untuk dibaca. Sehingga mereka pengetahuannya daripada dunia pintar di dalam otak mereka, memikirkan mereka. Tapi mereka bodoh akan firman-Nya. Sehingga mereka walaupun keturunan orang Kristen, tetapi mereka tidak memiliki hari esoknya. Sehingga sekarang banyak di antara orang Kristen pun bunuh diri. Ini hasil daripada orang percaya tidak pegang pengetahuan akan Tuhan yang memiliki hari esoknya. Orang negara Indonesia dan negara Korea, kita kerjasama katanya pemerintah untuk menemukan vaksin sebagai pengobatan COVID-19 ini. Kenapa begitu mereka habiskan dana untuk menemukan vaksin sebagai pengobatan bagi penyakit COVID-19 ini? Karena ini tugas pemerintah, menjaga kesehatan rakyatnya. Apalagi kerajaan surga. Kita sebagai penduduk kerajaan surga, walaupun tinggal di dunia ini,
Tapi kita memiliki hari esok. Sehingga ketika Yesus datang untuk mencoba kita semua, kita masuk ke kerajaan surga. Itu hari esok. Sehingga kerajaan surga pun begitu menjaga kehidupan kita. Begitu melindungi dengan kuasanya kerajaan surga dalam kehidupan kita semua. Karena kita adalah umatnya. Kita adalah penduduk kerajaan surga. Sebentar tinggal di dunia ini. Tapi nanti bersama dengan Yesus sebagai Raja. Ya, di surga untuk selama-lamanya. Seperti saya sendiri berasal daripada Korea. Tapi cukup 30 tahun lebih tinggal di Indonesia. Tapi kalau waktu-waktu kalau Tuhan izinkan, saya akan kembali ke Korea. Selama saya tinggal di Indonesia, kedutaan Korea akan melindungi saya. Demikian juga kehidupan orang yang memiliki hari esoknya. Paling utama bagaimana perlindungan ya yang kita rasakan daripada Allah melindungi kita semua. Yaitu Tuhan melalui firman melindungi, memberkati, menyertai dalam kehidupan kita semua. Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Betapanya kuasa firman dalam hidup kita orang yang memiliki esok. Makanya saya begitu baru ulang-ulang untuk sampaikan kepada jemaat GB Bojongkan. Baca firman setiap hari, baca firman setiap saat. Ini menjadi itu pelindung bagi kita semua. Sehingga Tuhan turun tangan untuk memberkati, dengan kata lain. Tuhan turun tangan untuk melindungi kita. Dengan kata lain, Tuhan kirimkan firman untuk selamatkan kita semua. Sehingga siapa yang memiliki banyak firman di dalam diri, tidak sengaja pun muncul kuasanya firman itu, akhirnya melindungi kita semua. Itu firman Tuhan, Yohanes pasal 15 ayat 7. Kamu ada di dalamku, firmanku ada di dalammu. Mintalah apa saja yang kamu hendaki, dan kamu akan menerimanya. Itu kan Injil Yohanes pasal 15 ayat 7. Kita harus ada di dalam firman-Nya. Dan firman selalu ada di dalamnya diri kita. Sehingga apa yang kita butuhkan, mintakan, dan perlukan, Tuhan akan sediakan bagi kita semua. Inilah ciri-ciri orang yang punya hari esoknya. Sekarang kalau pergi kemana, tinggal kita pegang alamat yang benar. Melalui GPS, bisa juga diantarkan lewat GPS ke tempat tujuan. Persis dengan alamat yang kita masukin di dalam HP. Ya, sehingga melalui GPS bisa diantarkan. Demikian juga Tuhan selalu Roh Kudus di dalam diri kita mengantarkan kita, melawan kita, mengaman kita sampai tujuan ke surga. Sehingga kehidupan orang yang punya hari esok selalu dituntut oleh Roh Kudus. HP bisa mempengaruhi, semacam virus rohani. Makanya jaga diri. Tapi kita harus konsentrasi sama dengan hari ini. Pergunakan waktu supaya semakin dekat kepada Tuhan. Seperti HP dicas. Sehingga bisa sepanjang hari gunakan HP itu. Roh Kudus selalu penuh di dalam kehidupan. Sehingga Roh Kudus sendiri menuntun hidup kita. Supaya pergunakan waktu hari ini dengan baik. Dengannya tujuan daripada Allah. Bagi orang yang memiliki hari esok. Sehingga pasti sukses itu. Mari kita seluruh jemaat GB Pojong Kamal. Konsentrasi menggunakan hari ini. Supaya didatangkan hari esok penuh dengan pengharapan. Kalau hari esok menjadi hari ini. Tetap pergunakan dengan semaksimal mungkin. Ya, sehingga hari esok juga didatangi dengan pengharapan yang luar biasa. Marilah kita pegang hari ini supaya didatangi dengan hari esok penuh dengan pengharapan. Sampai masuk ke kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Walaupun lewat online, kami boleh ketemu di dalam kasih-Mu. Dan kami telah mendengarkan firman-Mu. Bagi yang sudah sampaikan maupun sudah mendengar, Engkaulah melindungi, memberkati. Sehingga kami semua selalu pegang hari esoknya. Maka kami berusaha pergunakan waktu ini, waktu hari ini. Sehingga didatangi dengan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Tuhan melindungi kami sampai COVID-19 ini berlalu. Sehingga didatangi dengan hari yang penuh dengan bahagia dan sukacita. Tanpa penyakit sampar. Dan Engkau melindungi kami sampai kami tetap memiliki iman yang benar. Yang berdasarkan dengan firman-Nya. Dan juga tajilah
kesukaan semua AKB Bojong Kamal, yaitu membaca firman dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu memberikan hari esok bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.